Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga ya, gue udah sampai session ke-10-nya dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, dua orang dari kuil Wanmo telah kembali sembuh. Saat ini mereka lalu bertemu dengan pria misterius yang bersama si Oya. Ketika mereka melihat pria itu, mereka langsung memberi hormat. Leluhur, Anda pasti adalah penguasa kuil Wanmo, Bei Tianri bukan? Ucap dari Suesi. Apa? Sepertinya kau salah orang. Bei Tianri sudah lama meninggal, jawab dari pria itu. Mustahil, Bei Tianri adalah fighting god yang terkuat. Tidak ada yang bisa mengancamnya apalagi membunuhnya. Bagaimana mungkin dia bisa mati? Tanya dari Suesi lagi. Jika kamu tidak mempercayaiku, kalau begitu ikutlah denganku, ucap dari pria tua itu. Mereka pun langsung pergi melalui hutan kecil. Dan di sana mereka melihat ada gundukan tanah. Dan di ujung gundukan tanah itu ada papan yang tertancap dan ada sesuatu yang tertulis di sana. Makam Bei Tianri. Apakah dengan melihat makam ini kalian akan mempercayaiku atas semua kata-kataku? Ucap dari pria tua itu. Ketika Suesi memandang makam itu, matanya tiba-tiba menyusut. Setelah itu pun dia terdiam beberapa saat. Ia seperti memikirkan sesuatu. Lalu dia pun berbalik bertanya kepada pria tua itu. Apakah Anda tahu kapan leluhur Bei Tianri ini mati? Tanya dari Suesi lagi. Ketika kapan ya? Aku harus mencoba untuk mengingatnya lagi. Sepertinya sudah ribuan tahun yang lalu. Apa aku salah ya? Ini sudah terlalu lama. Aku tidak bisa mengingatnya lagi, ucap dari pria tua itu. Tidak mungkin, makam ini pasti bukan makam leluhur Bei Tianri, ucap dari Suesi. Apakah kamu menuduhku jika aku berbohong kepadamu? Faktanya sudah ada di depanmu. Di nisan itu tertulis dengan jelas. Jadi anggap saja Bei Tianri itu sudah mati. Bagaimana? Ucap dari lelaki tua itu. Senior, aku tahu kamu pasti adalah pemimpin aula utama kuil Wanmo, Bei Tiancha. Saudara dari Bei Tianri bukan? Ucap dari Suesi. Dia pun langsung berlutut. Dalam kuil Wanmo, posisi aula pertama adalah yang tertinggi. Tetapi aula utama ini jaranglah muncul. Sebenarnya di kuil Wanmo itu ada 3 pemimpin tertinggi. Dan salah satunya adalah dia. Orang tua itu lalu berkata, "Oh, jadi kamu kesini sebenarnya untuk membebaskan Bei Tianri bukan?" Ucap dari orang tua itu. Mendengar itu, Suesi pun lalu mengangguk dengan tergesa-gesa. Leluhur, kuil Wanmo dalam keadaan yang kritis saat ini. Jika Anda tidak kembali ke kuil Wanmo akan berada dalam kesulitan. Aku tahu bahwa kamu pastilah kakak dari Bei Tianri. Kuil Wanmo sekarang sedang membutuhkan Anda, ucap dari Suesi. Apakah Tuan kuil Wanmo memintamu untuk datang ke sini dan melepaskan Bei Tianri? Tanya dari sosok lelaki tua itu. Suesi pun lalu mengangguk dengan tergesa-gesa lagi. Leluhur, penguasa kuil telah memerintahkan kami untuk datang ke sini dan membawakanmu Ordo Iblis. Sang penguasa berkata bahwa dia bisa membantumu keluar dari sini, ucap dari Suesi. Pria tua itu lalu melemparkan sesuatu atau kampak di tangannya, dan itu adalah sebuah token. Apakah yang kalian maksud adalah benda ini? Ucap dari lelaki tua itu. Suesi pun lalu mengangguk. Hei, dan apakah kalian tahu apa dan siapa yang telah menjebakku di sini? Ucap dari lelaki tua itu lagi. Aku tidak tahu siapa yang telah menjebak leluhur, ucap dari Suesi. Sekarang aku bukanlah anggota kuil Wanmo lagi ataupun milik kuil Wanmo. Aku adalah milikku sendiri, ucap dari pria itu. Kenapa? Aku benar-benar bingung dengan hal ini, ucap dari Suesi. Aku di sini karena sebuah perintah.
Dia telah membuatku mati di tempat ini, dan aku akan tetap mati di sini. Lagi pula, semua orang yang kucintai sudah tidak ada, ucap dari orang tua itu. Pemimpin kuil pernah berkata, emosi adalah belenggu terbesar dalam perjalanan untuk berkultivasi. Keberadaan emosi akan membuat seseorang menjadi lemah. Jika Anda ingin menguasai dunia, Anda harus membuang semua emosi dan egomu itu. Meninggalkan semua ikatan dengan orang lain, ucap dari Suesi. Apakah kamu ingin menjadi lebih kuat? Tanya dari pria tua itu. Tentu saja, siapa di dunia ini yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Jawab dari Suesi. Mengapa kamu ingin menjadi lebih kuat? Tanya dari orang tua itu lagi. Leluhur, dengan bakatku sendiri, aku sangat sulit untuk mencapai prestasi tinggi tanpa bantuan penguasa kuil. Ini merupakan usaha yang tepat bagiku agar aku bisa merasakan kepuasan, ucap dari Suesi. Puas? Pikirkanlah lagi. Apa yang membuatmu puas? Apakah yang kamu dapatkan dan apa yang kamu lepaskan setelah kamu mendapatkan kekuatan? Semua ini benar-benar yang kamu inginkan, bukan? Ucap dari pria tua itu. Aku tidak memiliki orang yang aku sayangi, dan aku tidak punya ikatan dengan orang lain. Aku hanya ingin menjadi lebih kuat dan membuat semua orang memandangku. Inilah yang aku inginkan, ucap dari Suesi. Ya, tampaknya kamu tahu persis apa yang kamu inginkan. Ini sangat bagus. Meskipun tidak mungkin untuk mencapai itu, yang jelas kamu sudah tahu apa yang kamu inginkan. Aku ingin memberimu tahu tentang sesuatu, ucap dari orang tua itu. Apa itu, leluhur? Tanya dari Suesi. Semua orang di kuil Wanmo adalah anak yatim. Tidak ada orang yang dicintai oleh mereka. Tidak ada teman, tidak ada khawatir. Bukankah menurutmu itu aneh? Ucap dari pria tua itu. Apa yang leluhur maksud adalah penguasa kuil telah membunuh kerabat dan teman-teman kami semua, ucap dari Suesi. Baiklah, lupakan saja kata-kata itu. Jangan anggap kesepian sebagai kebiasaan, ucap dari lelaki tua itu lagi. Setelah Suesi mendengar kata-kata itu, dia lalu terkejut. Ketika dia mengingat dengan hati-hati, dia benar-benar menemukan bahwa dia tampaknya telah melupakan niat aslinya. Kesepian selalu tersembunyi di dalam hatinya. Itu bisa disembunyikan dengan sangat dalam. Tetapi ketika beberapa orang membuka tempat itu, dia langsung menyadarinya. Apa maksud leluhur dengan kata-kata itu? Ucap dari Suesi. Artinya, sangatlah sederhana. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa pemikiran seperti itu tidaklah menarik. Lebih baik kamu ikut denganku belajar memancing. Belajar menanam bunga, tanaman, dan mengolah tanah supaya subur, ucap dari orang tua itu. Leluhur, jadi Anda tidak mau kembali? Kuil Wanmo sangat membutuhkan Anda, ucap dari Suesi. Sudah aku bilang, Pei Tianri sudah mati dan kuil Wanmo tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak ingin membicarakannya lagi. Jika kamu masih ingin berbicara soal itu, aku akan membuat kalian berdua menjadi pupuk, ucap dari orang tua itu. Suesi pun lalu membungkuk dan memberi hormat kepada orang tua itu. Kamu tidak perlu memberi hormat kepadaku. Aku bisa mengajarimu, tapi aku tidak menerima murid. Bangunlah, kedatanganmu ke sini adalah sebuah takdir. Sepertinya penguasa kuil juga telah gagal dalam urusannya. Maka dari itu dia ingin Pei Tianri kembali. Suesi pun lalu mengerti apa yang dibicarakan oleh orang tua itu. Pria tua itu lalu berbalik dan menghela nafas panjang. Dan dia segera melambaikan tangannya. Sumber gas keabadiannya pun langsung menyembur dan berubah menjadi dua pohon. Kedua pohon ini tampak persis seperti saat Suesi dan Kaisar Jiwa menjadi pohon. Bersiaplah, aku akan mengajari kalian, ucap dari orang tua itu. Suesi dan Kaisar Jiwa pun lalu mengangguk setelah mendengarnya. Sementara itu, di lautan Lotus Flame, Xiaoyan terus-menerus menyerap mereka. Xiaoyan sedang menyerap Lotus Flame yang berukuran sangatlah besar. Bersama dengan cahaya yang masuk ke tubuh Xiaoyan, ada juga sumber gas keabadian yang sangat kuat. Kekuatan Daoxian bintang 6 tahap akhir Xiaoyan pun sudah mencapai puncaknya.
Sebentar lagi Xiaoyan mungkin akan bisa menerobos langsung ke Daoxian bintang 7. Tentu saja Xiaoyan berharap kekuatannya ini bisa ditingkatkan sambil dia menyerap Lotus Flame ini. Xiaoyan tidak akan melepaskan kesempatan seperti ini untuk meningkatkan kekuatannya. Berkat menara Zinsen, Xiaoyan bisa menyerap Lotus Flame dengan mudah. Xiaoyan lalu berkata, "Zanlao, apakah semua kekuatan Lotus Flame ini akan muat di menara Zinsen?" Tanya dari Xiaoyan. Aku belum tahu, tetapi aku kira menara bisa menampungnya. Cobalah saja, ucap dari Zanlao. Apakah menara tidak akan meledak jika tidak bisa menampung Lotus Flame ini? Tanya dari Xiaoyan lagi. Meskipun apinya sangatlah kuat, api ini hanya dianggap sebagai objek tunggal berkualitas tinggi. Jadi aku rasa menara Zinsen tidak akan meledak karena itu. Baiklah kalau begitu, aku akan mencobanya, ucap dari Xiaoyan. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa melakukan ini pasti ada resikonya. Karena ini akan mengekspos keberadaan menara Zinsen itu sendiri. Jadi kamu harus melakukan ini dengan sangat cepat dan tetap berhati-hati, ucap dari Zanlao. Xiaoyan pun akhirnya mencobanya terlebih dahulu. Akhirnya Xiaoyan pun segera melesat. Berhasil, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak menyangka bahwa ini akan begitu mudah dan dia berhasil menempatkan Lotus Flame yang sangat besar itu di lantai pertama menara Zinsen. Sepertinya menara Zinsen masih bisa menampung ribuan Lotus Flame lagi. Xiaoyan kemudian melihat ada ribuan Lotus Flame yang bergerak di bawahnya. Bersiaplah, aku akan menangkap kalian semua. Semua Lotus Flame pun bergegas menuju ke arahnya dan menghilang dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, sumber gas abadi Xiaoyan pun melonjak dan berubah menjadi gelombang energi yang memiliki kekuatan hisap yang sangat besar, sehingga bisa mempercepat penyerapan Lotus Flame di sini. Ribuan Lotus Flame pun sudah tertangkap di dalam pusaran besar itu, dan Xiaoyan pun berdiri di tengah pusaran itu. Ribuan Lotus Flame itu terserap dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Semua Lotus Flame pun diserap ke dalam menara Zinsen. Setelah itu, cahaya di bawah dasar laut pun kehilangan sumber cahaya mereka. Hanya ada satu Lotus Flame yang tersisa pada saat ini. Dan air laut di sekitarnya sudah tenggelam ke dalam kegelapan. Jika sudah tidak ada Lotus Flame yang memancarkan cahaya, dasar laut ini akan menjadi sangat gelap. Untungnya masih ada area Lotus Flame api di lapisan atas lautan ini. Namun area Lotus Flame di sana cahayanya terlalu lemah. Dan cahaya itu tidak bisa sampai ke dasar lautan. Jadi dasar lautan ini hampir jatuh ke dalam kegelapan total. Kondisi di dalam istana siput laut diselimuti oleh pemandangan yang gelap saat ini. Semua orang menjadi kebingungan dengan apa yang terjadi. Lautan yang biasanya terang selama hampir 10.000 tahun tiba-tiba menjadi gelap seperti ini. Dan semua orang pun tidak bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini untuk sesaat. Untungnya istana itu sendiri terbuat dari kristal khusus yang bisa menyerap cahaya untuk waktu yang lama. Jadi istana siput laut masih memiliki cahayanya sendiri. Mengapa tiba-tiba ini menjadi gelap? Apa yang terjadi di dasar lautan sana? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada cahaya di dasar lautan. Bagaimana itu bisa terjadi? Padahal sebelumnya cahaya di sana bisa membutakan mata semua orang. Bagaimana bisa cahaya itu menghilang begitu saja? Apakah seseorang sudah mematikan semua cahaya itu? Tetapi tidak mungkin. Suhu di sana sangatlah panas dan bisa melelehkan segalanya. Mana mungkin ada orang yang bisa melakukan hal seperti itu? Lalu apa yang terjadi di dasar lautan sehingga membuat semua cahaya itu menghilang? Semua orang di dalam istana siput laut pun mulai berdiskusi soal apa yang terjadi pada saat ini. Ratu siput laut juga terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah sesuatu yang memancarkan cahaya di dasar lautan itu semuanya sudah diserap? Xiaoyan, kamu benar-benar orang yang sangat luar biasa, ucap dari Ratu siput laut. Sementara itu, orang tua yang sedang memancing pun terpana. Hah?
Apa yang sedang dilakukan oleh bocah gila itu? Ucap dari orang tua itu. Orang tua itu pun segera berdiri dan segera pergi ke tepi Qian Liang. Dia berdiri kemudian menghadap ke arah luar. Dia lalu melihat lautan Lotus Flame yang seharusnya berada di luaran telah menjadi tempat kosong saat ini. Hanya ada satu Lotus Flame saja yang tersisa. Pada saat ini, Lotus Flame terakhir itu berangsur-angsur memudar dan akhirnya menghilang. Kemudian sosok Xiaoyan pun perlahan muncul dari sana dengan cahaya yang sangat kuat di antara matanya yang terbuka. Bocah ini dalam waktu yang singkat dia telah menyerap semua Lotus Flame di tempat ini. Ucap dari pria itu sambil kebingungan. Xiaoyan pun akhirnya mengembuskan nafas panjang. Pada saat ini kekuatan di tubuhnya pun naik lagi. Aku sudah kehabisan waktu. Kejuaraan alam dunia akan segera berakhir. Ucap dari Xiaoyan. Hei, apakah kamu sudah akan pergi dari tempat ini? Sebelum kamu pergi, tolong beritahu bagaimana cara kamu untuk menyerap semua Lotus Flame itu dengan begitu cepat. Ucap dari lelaki tua itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun hanya tersenyum. Karena dia tidak bisa memberitahunya tentang menara Jinsen Suling kepada orang lain. Terima kasih senior atas semua bantuanmu ini, ucap dari Xiaoyan. Hei, cepat katakan padaku bagaimana caramu untuk melakukan itu. Kamu pindahkan kemana semua Lotus Flame itu, ucap dari pria tua itu. Senior, bagaimana ya? Ucap dari Xiaoyan. Yakinlah, aku hanya ingin tahu metode apa yang sudah kamu gunakan. Oh ya, dan kamu juga adalah penguasa Baiyan generasi ke-9. Dan sepertinya aku mempunyai firasat buruk kepadamu, ucap dari orang tua itu. Aku hanya beruntung saja, senior. Sebelum aku datang ke sini, aku mendapatkan sesuatu yang bisa membuatku untuk menyerap semua Lotus Flame itu tanpa aku sadari sebelumnya, jawab dari Xiaoyan. Apa? Ternyata ada hal yang misterius seperti itu ya? Aku belum pernah mendengarnya, ucap dari pria tua itu. Xiaoyan pun hanya tersenyum pahit mendengarnya. Jika pria tua itu terus menanyai hal seperti itu, Xiaoyan pasti tidak akan bisa berbohong lagi. Aku telah memasukkan semua Lotus Flame ini ke ruangan khusus, dan hanya aku yang bisa masuk ke ruangan itu, ucap dari Xiaoyan. Kalau begitu, aku tidak akan bertanya lagi kepadamu, ucap dari orang tua itu. Sekarang, semua Lotus Flame telah sepenuhnya diserap. Xiaoyan pun tidak berencana lagi untuk tetap tinggal di tempat ini. Karena kompetisi alam dunia sudah mendekati batas akhir. Dan dia juga harus bergegas ke gunung untuk pertempuran terakhirnya. Namun sebelum dia pergi, tentu saja Xiaoyan tidak akan melupakan Xuezi. Dan terutama Kaisar Jiwa. Xiaoyan tidak ingin meninggalkan bencana yang akan mungkin terjadi di suatu hari nanti. Sekali lagi terima kasih senior. Apakah Anda masih ingin tinggal di tempat ini? Tanya dari Xiaoyan. Aku akan tetap tinggal di tempat ini, jawab dari orang tua itu. Apakah Anda tidak akan merasa kesepian? Tanya dari Xiaoyan lagi. Kesepian? Aku tidak punya kerabat dan tidak punya alasan untuk pergi. Lebih baik aku tetap tinggal di tempat ini. Setidaknya di sini sangatlah damai. Benar kan? Ucap dari orang tua itu. Jika Anda berubah pikiran, aku akan menyediakan tempat yang lebih layak untuk senior. Dan aku akan menjamin kedamaian di tempat itu, ucap dari Xiaoyan. Terima kasih atas niat baikmu itu. Namun selama kuil Wanmo masih ada, aku tidak akan pergi dari tempat ini, jawab dari pria tua itu. Apakah Anda bermusuhan dengan kuil Wanmo? Tanya dari Xiaoyan. Tidak ada permusuhan, hanya saja aku merasa tidak nyaman dengan keberadaan mereka. Jawab dari orang tua itu lagi. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan memaksa lagi. Semoga Anda tetap sehat di tempat ini. Sebelum aku pergi, ada hal yang harus aku bereskan dulu di sini, ucap dari Xiaoyan. Oh, kamu masih punya dendam kepada mereka bukan? Lakukan apa yang kamu inginkan. Tapi, aku punya permintaan untukmu, ucap dari pria tua itu. Apa itu senior? Tanya dari Xiaoyan. Aku akan memintamu untuk membunuh seseorang, ucap dari orang tua itu. Siapakah itu? Apakah aku mengenalnya? Tanya dari Xiaoyan. Orang tua itu lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Pada levelmu saat ini, kamu tidak akan tahu siapa dia.
Dan kamu juga masih bukan lawannya. Mungkin kamu bisa melakukannya di masa depan. Aku percaya kepadamu. Orang itu adalah penguasa kuil Wanmo, ucap dari orang tua itu. Senior, aku tidak tahu sehebat apa kekuatan penguasa kuil Wanmo itu, ucap dari Xiaoyan. Aku tidak tahu terlalu banyak tentang kekuatannya. Mungkin dia berada di level di atas Fighting God, ucap dari pria tua itu. Kekuatan seperti apa itu? Apakah ada kekuatan yang berada di atas Fighting God? Tanya dari Xiaoyan. Orang tua itu lalu menjawab, memang ada. Senior, Anda sedang bercanda denganku. Aku baru saja berhasil menerobos ke puncak Dausian bintang 6. Untuk mencapai tahap Fighting God pun, aku belum masih tahu bisa dan kapan itu tercapai, ucap dari Xiaoyan. Orang tua itu lalu menggelengkan kepalanya. Kamu salah, kamu pasti bisa mencapai tingkatan itu dengan mudah, ucap dari orang tua itu. Senior, bagaimana caranya agar aku bisa mencapai level yang begitu kuat seperti itu? Tanya dari Xiaoyan. Bukankah aku sudah mengatakannya kepadamu? Kamu pasti bisa mencapai kekuatan itu di masa depan. Apakah kamu khawatir? Aku yakin kamu pasti bisa melakukannya, ucap dari orang tua itu. Begitu ya, jawab dari Xiaoyan. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil memenangkan kejuaraan alam dunia ini? Dan Xiaoyan pun baru nyampe Dausian bintang 7 udah suruh ngelawan yang di atas Fighting God levelnya ya. Udah puyang sekali itu. Dan terima kasih semuanya atas dukungannya. Kalian yang dari dulu di channel ini tetap setia. Dan gua ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.